Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi bayyana lana tariqal mu'minina wa sakhala lana sulukaha linakunna minal muflihin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita kenikmatan di dalam hidup ini, terlebih kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kenikmatan di dalam melaksanakan iman dan Islam. Maka hal ini yang tentunya menjadikan kekuatan untuk kita dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan kepada kita kesehatan, kejayaan dan kemampuan kita untuk terus beribadah kepadanya. Ma'asyiral muslimin wa zumratul mu'minina rahimakumullah. Insyaallah di sore ini kita sama-sama dapat melaksanakan kegiatan kita dalam perkara thalabul ilmi, karena hal ini adalah sesuatu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai guru yang paling utama bagi seluruh umat manusia dan sebagai rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan ilmu kepada kita semua sebagai umatnya, mulai dari awal sampai akhir zaman. Sahabat pilih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah di momen kali ini kita akan membahas tentang keutamaan kalimat thayyibah, ya. Keutamaan kalimat thayyibah. Perkara ini adalah memang perkara yang perlu kita pelajari dan pahami. Karena dengan memahami kalimat thayyibah maka kita akan mendapatkan kesempatan dalam beribadah ini sesuatu kebaikan. Dan tidak ada kebaikan selain kebaikan daripada keutamaan kalimat thayyibah. Maka kalimat thayyibah ini sudah sepantasnya kita pelajari dan pahami agar kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kita, dan suatu saat kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan bersih sehingga kita diterima sebagai hambanya yang ihsan. Sahabat pilih yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalimat thayyibah ini atau kalimat tauhid ya, disebut berulang kali di dalam Al-Quranul Karim dan juga hadis. Barangkali tidak ada selain itu yang disebutkan begitu sering, ya. Ini tujuannya adalah diutusnya para anbiya alaihi salam dan syariat-syariatnya yang dibawanya adalah untuk menegakkan kalimat tauhid. Maka tidak heran jika kalimat tauhid ini disebutkan berulang kali di dalam Al-Quranul Karim dan juga di dalam hadis-hadis. Maka hal ini yang disampaikan oleh guru-guru kita, oleh para ulama terdahulu, ulama-ulama salafus saleh, karena kalimat thayyibah ini akan menguatkan kepada kita untuk bertaqarrub ilallah,
Maka dengan kalimat suci ini disebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim dalam berbagai nama ya atau sebutan. Misalnya disebut kalimat thayyibah, ya, kalimat suci, qaulun sabit atau perkataan yang teguh ya. Kalimat takwa atau kalimat keyakinan, nah, bahwa kita meyakini. Nah, terus ada juga maqalidus samawati wal ardi, yaitu anak kunci langit dan bumi ya. Oke. Juga dalam perkara-perkara yang lainnya banyak disebutkan kalimat thayyibah ini. Nah, Imam Ghazali rahmatullah alaih menuliskan di dalam kitabnya yaitu Ihya, kalimat tauhid ialah kalimat ikhlas, kalimat takwa, kalimat thayyibah. Urwatul wusta, yaitu tali yang amat kuat, tali yang amat kokoh, dan dakwatul haq, yaitu permohonan yang benar. Samadul jannah, juga harga surga. Oleh karena kalimat ini disebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim dengan berbagai sebutan ya. Maka di sini disebutkan ada beberapa hal ya, di antaranya yaitu berisi ayat-ayat yang tidak menyebutkan kalimat thayyibah secara langsung di antaranya. Nah, tetapi maksudnya adalah kalimat thayyibah ya. Di sini juga memberikan beberapa penafsiran yang diringkas, yang diambil daripada sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan perkataan para sahabat radhiyallahu anhum. Terus nanti ada pasal yang kedua ya. Pasal yang kedua ini berisi ayat-ayat yang langsung menyebutkan kalimat thayyibah, la ilaha illallah, dengan penuh lapas yang tepat atau dengan lapas yang agak berlainan ya, seperti la ilaha illahu. Oleh karena itu ayat-ayat ini nanti secara langsung menyebutkan kalimat itu sendiri ya. Maka oleh karena itu dengan dikemukakannya nanti terjemahan, melainkan juga nanti ada rujukan-rujukannya ya. Dan nanti yang ketiganya adalah mengenai hadis-hadis ya. Nah, hadis-hadis ini adalah uraian yang menerangkan tentang fadilah atau keutamaan ya daripada kalimat-kalimat yang suci ini. Wa ma taufiqi illa billahi alaihi tawakkaltu wa ilaihi unibu. Dan tidaklah ada taufik bagiku melainkan dengan pertolongan Allah. Demikian di dalam surat Hud ayat ke-88 ya tercantum. Nah, kita mulai saja dengan awal, yaitu ayat-ayat yang tidak langsung menyebutkan kalimat thayyibah ya. Pasal yang pertama tadi yang saya sampaikan bahwa nanti dibagi 3, dan sekarang kita bahas pasal yang pertama, yaitu ayat-ayat yang tidak langsung menyebutkan kalimat thayyibah ya. Nah, pasal ini mengenai ayat-ayat yang tidak menyebutkan kalimat thayyibah secara langsung, tetapi maksudnya ialah kalimat thayyibah gitu ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alam tara kaifa daraballahu masalan kalimatan thayyibatan kasajaratin thayyibatin asluha sabitu wa faruha fis samai tu'ti
ukulaha kullahinin bi'inni rabbiha wa yadribullahul amsala linnasi la'allahum yatazakkarun. Wa masalu kalimatin habisatin kasajaratin habisatin nizzatusat min fawqil ardi ma laha min qarari. Apakah kamu tidak memperhatikan bagaimana Allah membuat perumpamaan kalimat thayyibah, yaitu perkataan yang baik seperti pohon yang baik, rindang buahnya lebat, akarnya terhujam ke dalam bumi dan dahannya menjulang tinggi ke angkasa. Pohon itu selalu berbuah sepanjang tahun dengan izin Tuhannya. Allah memberikan perumpamaan itu kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran. Dan perumpamaan kalimat khabithah, yaitu perkataan yang buruk, seperti pohon yang layu, urat-uratnya telah terbongkar keluar, tidak berdiri tumbuh lagi. Demikian Quran surat Ibrahim ayat 24 sampai ke 26. Nah, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, kalimat thayyibah dalam ayat ini maksudnya adalah syahadah. Asyhadu an la ilaha illallah wa ashadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Nah, itu yang dimaksudkan kalau pendapat daripada sahabat Abbas radhiyallahu anhu, ya, bahwa mengatakan bahwa kalimat thayyibah di sini adalah kalimat syahadah, yaitu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Bahwa ini akarnya ini dalam perkataan, akarnya ada dalam perkataan orang-orang mukmin dan cabangnya menjulang ke langit, karena dengan itulah amal seseorang mukmin akan sampai ke langit doanya. Maksudnya diterima Allah Subhanahu wa taala. Makanya akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala doanya orang-orang yang beriman, yaitu mencapai ke langit. Nah, kalimat khabisah, yaitu perkataan yang buruk, ini ialah kata-kata yang syirik, yang menghalangi diterimanya amal baik dan doa. Nah, dalam hadis lain juga Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, mengeluarkan buahnya di setiap musim, ini maksudnya yakni mengingat Allah Subhanahu wa taala di setiap waktu, siang hari dan di malam hari. Juga sahabat yang lain atau para ulama, ya, ada yang mengatakan bahwa mengutip sebuah hadis yang menceritakan bahwa suatu ketika seseorang ini ketika berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, saudara-saudara kami yang kaya telah mendapatkan pahala yang tak terkira besarnya, terkira banyaknya, karena mereka bersedekah dengan harta. Nah, di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, katakanlah dengan benar. Seandainya seseorang menyusun harta kekayaannya ini dari bawah sampai ke atas, gitu, apakah kekayaannya itu akan sampai ke langit? Nah, di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan satu pertanyaan dalam perkara memberikan suatu move agar para sahabat ini paham.
Jadi tadi disampaikan bahwa jika harta itu disusun dari bawah sampai ke atas, ya, harta mereka itu apa karena sampai ke langit, gitu kan? Jadi perbandingannya kalimat thayyibah ini tidak bisa dibandingkan dengan harta yang mereka berikan, ya. Maksudnya sedekah-sedekah orang yang kaya itu. Ya. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan kepada para sahabat, maukah aku kabarkan kepada kalian mengenai sesuatu amalan yang akarnya menghujam ke dalam bumi dan cabang-cabangnya menjulang ke langit. Nah, para sahabat pun mendengarkan apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Rasul bersabda, yang akarnya menghujam ke dalam bumi dan cabang-cabangnya menjulang ke langit, yakni hendaklah kalian membaca kalimat la ilaha illallah wallahu akbar wa subhanallah walhamdulillah. Ini yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada para sahabat. Maka kita diajarkan oleh guru-guru kita juga untuk mendekatkan atau memperbanyak pahala dengan mengucapkan kalimat subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Inilah kalimat-kalimat yang akan menghujam ke dalam bumi akarnya dan menjulang ke langit, yaitu kalimat thayyibah. Juga ada ayat yang kedua, ya. Itu tadi ayat yang pertama dan ayat yang keduanya. Man kana yuridul izzata falillahil izzatu jami'an ilaihi yas'udul kalimut thayyibu wal amalu salihu yarata'u. Dan di ayat yang lain, yusabbitullahu allazina amanu bil qawli syabiti fil hayati dunya wa fil akhirah wa yudillullahu zalimina wa yaf'alullahu ma yasha'u. Demikian di dalam surat Ibrahim ayat ke-27. Allah meneguhkan orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh, yaitu kalimat thayyibah dalam kehidupan dunia maupun akhirat. Dan Allah menyesatkan orang-orang kafir, dan Allah berbuat apa saja yang Dia kehendaki. Di sini ada penegasan daripada Bara radhiyallahu anhu, meriwayatkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ya, apabila dikemukakan pertanyaan kepada ahli kubur, maka jawabannya orang Islam ialah mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah, itulah yang dimaksud dengan ucapan yang teguh di dalam ayat tersebut. Alhamdulillah, demikian yang bisa saya sampaikan pada momen ini. Berhubung waktu, kita sudah memasuki waktu menjelang sholat. Jadi untuk sementara waktu kita cut dulu, kita rehat dulu, dan insya Allah nanti kita berlanjut lagi setelah kita melaksanakan sholat. Kita tutup untuk sementara waktu karena belum dibacakan juga hadis-hadisnya dan ayat-ayatnya masih cukup banyak, ya, insya Allah. Demikian sahabat pilih, untuk sementara waktu kita cut dulu, kita rehat dulu, kita melaksanakan sholat dulu.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.